Perkenalkan, nama saya Elias Sergio Sundopintono. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari pendidikan anti korupsi dengan materi yang saya akan jelaskan tentang peran mahasiswa untuk melawan korupsi. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luar biasa. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi, penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari kemasyarakatan sangat diharapkan dapat berperan aktif. Tindakan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Jadi, pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mengulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Pendidikan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Ada 2 upaya yang bisa dilakukan. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip chain of governance, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Peran tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak atau kemampuan berpikir kritis dan
keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga pertama, lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga, internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu dipatuhi, misalnya tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar, dan peraturan lainnya. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga adalah tingkat ketaatan seorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri, untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku korupsi dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku korupsi dan tidak korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Lingkungan masyarakat, hal yang sama dapat yang dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya. Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak, adakah biaya yang diperlukan untuk membuat surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya? Dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan hingga masyarakat umum tahu? Apakah instruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai, misalnya kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dan sebagainya. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan? Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya gerakan tidak menyuap untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas, apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia, pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Bayangkan berapa jumlah rupiah yang bisa diselamatkan apabila ada 25 juta orang yang mengurus KTP dalam setahun, dan setiap orang mengeluarkan uang sogokan sebesar 5.000 rupiah, maka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar 125 miliar rupiah. Dengan uang sebesar itu, seberapa anak sekolah yang bisa dibiayai, berapa orang sakit yang bisa berobat, berapa kilometer ruas jalan yang bisa dibangun,
berapa jembatan yang bisa dibangun, berapa gedung sekolah yang bisa didirikan. Jumlah tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Coba bayangkan apabila lebih banyak lagi gerakan anti korupsi yang bisa kita lakukan, berapa banyak kekayaan negara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Tidak ada lagi markup anggaran, tidak ada lagi insentif untuk memuluskan perundang-undangan, tidak ada lagi bantuan kebocoran dana proyek, tidak ada lagi perusahaan hutang, tidak ada lagi biaya siluman untuk pengurusan berbagai izin, tidak ada anggaran untuk jalan-jalan anggota dewan dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya. Maka kita pasti yakin bahwa negara ini memang negara yang kaya. Apakah Anda siap memberikan kontribusi Anda untuk tidak melakukan korupsi tingkat lokal dan nasional? Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masih dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkungan yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan agar secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain. Negara Indonesia tidak lagi one, namun akan berubah menjadi Indonesia, selesai atau tamat. Bangsa dan negara ini selesai. Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak lagi eksis. Kemudian kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu. Bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan. Oleh sebab itu, mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Selamat datang generasi anti korupsi. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika materi ini memiliki banyak kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.